Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu semua. Mari kita bersama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dalam bunyi sangkakala terdengar, nama kita disebut pada waktu bunyi sangkakala. Dan zaman lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berlimpah kali, bila nama-Mu dipanggil Ku ada, bila zaman lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berlimpah kali, bila nama-Mu dipanggil Ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala Ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala Ku ada. Dari pagi hingga malam hari kita berdoa, mewatakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, hiduplah Tuhan aku berserah. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mewatakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku berserah. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mewatakan kasih Tuhan yang besar. Dan dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku berserta. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mewatakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Pada saat itu aku berserta. Pada saat itu aku berserta. Kemudian saya percaya bahwa saat nama dibacakan, nama kita juga berada dalam hidup kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua.
Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat pemeliharaan Tuhan, buat kami Tuhan. Engkau telah memelihara kami Tuhan selama semetan Tuhan. Dan kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk berbuat bakti Tuhan kepada-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memperlengkapi ibadah kami Tuhan untuk memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan supaya menjadi berkat untuk pribadi kerajaan Tuhan. Engkau berkati pengelola yang ada Tuhan supaya dapat mengelola kami, persembahan kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu Tuhan dalam gereja kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya
Sabat kami boleh ada di rumah-Mu. Satu anugerah yang luar biasa Kau berikan kepada kami untuk kami bisa beristirahat, merefresh kembali, merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana dan rancangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini minggu terakhir di bulan Agustus, dan saya mau sampaikan masih kurang 4 bulan lagi kita akan mengakhiri, dan saya berharap kebun anggur Anda, khususnya pohon ara Anda bisa berbuah minggu-minggu ini, dan mengakhiri tahun ini kita akan melihat kemenangan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu dan semua pendukung acara di rangkaian ulang tahun gereja kita yang tidak lebih dari 3 minggu, 2 minggu baru bisa kita adakan, karena sedianya memang tidak direncanakan untuk diadakan. Tetapi kita bersyukur kita bisa mengadakan dengan penuh sukacita ulang tahun gereja kita yang ke-17. Juga minta maaf karena begitu acara Anda harus langsung pulang, karena memang itu protokol dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ada gereja yang memang tidak menerapkan protokol, ada, tetapi kita harus tetap tunduk kepada aturan pemerintah. Semua yang kita kerjakan, protokol yang gereja kerjakan, semua sesuai. Bahkan pintu ruang utama kita pun setiap ibadah senantiasa harus dibuka, karena ini untuk sirkulasi udara supaya Bapak Ibu juga nyaman beribadah dengan protokol yang ada. Ya, kalau Bapak Ibu ke gereja tidak ada banner yang ada di depan, ya kan, Bapak Ibu masuk ada bannernya kan, lalu ada banner yang stand berdiri, berarti gereja itu sudah izin. Kalau tidak ada, karena kalau izin tanya aja Pak Lukas sama Pak Franky, lalu Pak Bayu, itu yang ke kelurahan, pasti semua. Kalau izin di dalam ibadah new normal, salah satu syaratnya harus pakai masker, itu aturannya, betul ya? Yang ke kelurahan minta izin. Lalu ditanya semua prasyaratnya seperti apa, dan kita sudah sampai hari ini semuanya ada izinnya. Lalu saya mau sampaikan, ini adalah terakhir di mimbar, saya sampaikan terus selama 2 bulan dari Juli sampai Agustus berkaitan dengan COVID. Nanti mulai minggu depan September saya tidak akan berbicara tentang COVID, tidak berbicara tentang protokol dan lain sebagainya. Karena 2 bulan saya anggap jemaat sudah ngerti dan semakin dewasa menyikapi era new normal, dan berdoa supaya bulan Januari kita sudah divaksin, betul ya? Nah, kemarin hari Jumat Pak Roy juga bilang, saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau belum memiliki BPJS, tolong cepat urus kartu apa Pak? Yang Pak Wali Kota Tuan, kartu Semarang Sehat. Ya pokoknya ngurus di BKK ya, urus di BKK supaya Bapak Ibu nanti begitu antivirusnya keluar, kita diimunisasi, kita semua bisa. Tetapi kalau yang mampu tidak boleh, tetap harus berbayar. Itu Pak Menteri Kesehatan kita Pak Terawan sudah memastikan itu. Jadi Januari, Februari yang BPJS pasti akan dapat gratis, tetapi saya berharap jemaat yang tidak ikut BPJS, yang memiliki kartu sehat Semarang atau apalah istilahnya, pasti juga akan dapat itu. Nah, mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu membuka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Saya mau sampaikan dulu Bapak Ibu, firman ini berkelanjutan dari minggu pertama sampai kita selesai pada minggu ini belum selesai. Nanti minggu depan kita akan masih terus berbicara tentang bagaimana menjadi jemaat yang menghasilkan minyak, tidak menjadi jemaat yang bodoh, tetapi menjadi jemaat yang bijaksana, berhikmat. Nah, perhatikan, mari kita satu ayat ini perhatikan. Sudah ketemu, katakan amin. 2, 3. Tetapi Romanya berapa?
Oh, Roma 8 ayat 37 loh. Nah, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saya bacakan Bapak Ibu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tolong ini agak lebih jelas. Di sana dikatakan tidak, malah di dalam semuanya itu. Artinya di dalam semuanya itu, di sana dikatakan kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kita bisa melihat dari kesemuanya itu artinya apa? Roma, Anda harus tahu, minggu-minggu ini kita belajar tentang bagaimana kita harus mengasihi bangsa dan negara di MPK kita. Nah, saat saya ingat Roma dipimpin Nero pada waktu itu. Nero sangat kejam. Jemaat mengalami aniaya. Di tengah penderitaan, di tengah semua masalah, Rasul Paulus hanya bilang, lebih dari itu tidak, malah di dalam semuanya itu. Artinya di tengah semua persoalan, kita ini ditentukan untuk menang. Itu Rasul Paulus bilang. Makanya kita bisa melihat, ya, kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi Anda dan saya. Anda ditentukan lebih dari seorang pemenang. Meskipun ada penderitaan, meskipun ada persoalan, itu semua tidak membuat Anda mundur harusnya, tetapi Anda menyadari ada kemenangan yang Tuhan beri. Makanya tema kita hari ini berbicara pemenang jadi pecundang. Kenapa? Harusnya Anda dan saya menang, tetapi kita kalah. Harusnya kita menang ngadepin semua masalah hidup kita kalah. Kenapa kita bisa jadi pecundang? Bapak Ibu, saya hanya mau katakan satu hal. Pusat kekristenan sejati adalah Kristus. Jadi pusat hidup Anda, kekristenan kita itu adalah Kristus. Dan di sini saya bilang ini, kekristenan yang berpusat kepada Kristus ditandai dengan apa? Melakukan kehendak. Jadi kalau kita melihat, coba kita melihat sekarang di Matius pasal 7. Perhatikan ayat ini, Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Itu berbicara tentang orang yang merasa dirinya kenal Tuhan, orang yang sudah melayani Tuhan. Bisa ketemu? Perhatikan. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, saya mencatat Bapak Ibu, di dalam terjemahan lain, firman versi mudah dibaca, untuk memasuki kerajaan Allah tidak cukup hanya dengan memanggil aku. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan surga, tidak cukup hanya memanggil nama Tuhan Yesus. Tidak cukup dengan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Orang yang akan ada dalam kerajaan Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Makanya pusat kekristenan ada di situ, melakukan kehendak Bapa. Coba dalam perikop terakhir di ayat 23, mari baca dengan saya. 23. Pada waktu itulah aku akan apa? Berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat. Bukankah ini yang kita bahas minggu-minggu ini? Kesalahan terakhir akan berakibat sangat fatal. Tuhan nggak kenal Anda. Loh, Tuhan, saya sudah bernubuat kalau Anda baca ayat di atas. Saya sudah melakukan. Tapi Tuhan bilang apa? Hanya kamu pembuat kejahatan. Ditulis dengan kata anomia. Anomia itu artinya mereka yang tidak mau hidup dalam hukum dan ketetapan Allah. Jadi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan? Anda harus hidup, artinya ya Anda harus hidup dalam hukum dan ketetapannya Allah.
Makanya minggu kemarin kita belajar, ya kan? Apa sih yang dihargai dan dihormati oleh Tuhan? Misbah, hidup kita ini apa? Misbah. Kita bisa menghargai hidup kita, berarti kita bisa menghargai Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang pernikahan atau keluarga. Nah, kalau kita menyadari ini, hukum ketetapannya Tuhan, mari kita kerjakan. Kita akan melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Ini yang berbicara dalam Matius 7 itu adalah Tuhan sendiri. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali di dalam minggu-minggu kemarin berbicara tentang gadis yang bodoh. Maka kita bisa melihat sekarang orang benar tidak berpusat kepada Kristus, itu orang bodoh. Jadi sekarang kita sudah mulai memahami siapa sih gadis yang bodoh itu. Gadis yang bodoh itu berarti hidupnya tidak berpusat kepada Kristus. Hidup Anda dan saya berpusat tak kepada Kristus. Kalau dia mempelai, pertanyaan saya, dia akan mempersiapkan tak kedatangan mempelainya? Mempersiapkan. Minyaknya tidak dibiarkan akan apa? Habis. Tidak akan pernah padam. Dia persiapkan itu. Tapi 5 gadis yang bodoh ini dia nggak persiapkan. Dia seenaknya hidup. Kenapa? Karena hidupnya tidak berpusat kepada Kristus. Kalau hidupnya berpusat kepada Kristus, pasti dia akan mempersiapkan. Karena dia mempelai. Ingat, yang dihargai dan dihormati Tuhan apa? Misbah dan pernikahan. Berbicara juga tentang pernikahan itu kan mempelai juga. Anda harus mempersiapkan. Kalau Anda tidak mempersiapkan pelayananmu, nggak mengeluarkan minyak. Engkau panggil Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani. Mungkin saya bisa berkata, Tuhan, aku melayani Hope Family 17 tahun. Kalau dengan Nehemia 3 tahun, 20 tahun saya pelayanan. Tapi waktu Tuhan ketemunya, aku gak kenal. Nangis gak? Nangis, tapi sudah apa? Terlambat. Lukas bisa bilang, loh, aku tuh melayani Tuhan 17 tahun. Semua bilang aku melayani Tuhan 17 tahun. Nggak bisa kalau kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Kita hanya berpusat pada diri kita sendiri. Itu orang bodoh. Nah, orang bodoh dalam Alkitab saya mencatat itu adalah Simson. Simson ini kuat nggak? Kuat. Simson ini hebat. Tetapi saya bisa berkata, orang benar yang berpusat pada diri sendiri ini Simson. Kebodohan dan kebebalan. Dia bodoh dan bebal. Nah, itulah yang terlihat dalam kehidupan Simson. Kebodohan adalah ia berusaha menggabungkan kehidupan yang diurapi dengan kehidupan kedagingan. Hidup dalam daging, dia diurapi Tuhan, tapi cara hidupnya kedaging. Ini orang yang bodoh. Kenapa? Karena tadi bodoh dan bebal. Simson ini dia diurapi Tuhan luar biasa. Coba kita melihat sekarang ayat-ayat kita. Semalam saya sudah kirim, Anda harus belajar di mana? Hakim-hakim berapa? Nah, kita mulai dari Hakim-hakim 13. Perhatikan dulu. Dikasih pendengar. Besok kalau saya bilang baca, Bapak Ibu sudah persiapkan dulu. Oke? Kembali ke depan. Anda 7 Pentateuch, Yosua, Hakim-hakim 7 kitab dari depan. Oke, sekarang perhatikan Bapak Ibu. Ketika seseorang tinggal dalam kebodohan, kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, itu adalah bodoh, ya kan? Tanpa mau dikoreksi dan dinasehati, maka hal itu menunjukkan kebodohan dibarengi dengan apa? Kebebalan. Yang berakibat apa? Mau. Makanya yuk hari-hari ini kita ini harus nyadari, kita harus ngerti. Kapan sih waktunya Tuhan, ada yang tahu? Nggak ada. Ya kan? Minggu pokok minggu Jumat kemarin. Nanti saya berharap setelah firman kita naikkan pujian yang dinyanyikan di pemuji vokal terus
hari apa? Hari Jumat kemarin. Bagaimana kita hidup, kita menyikapi hidup kita nggak ada yang tahu. Ada orang yang sehat tiba-tiba juga bisa mati. Ada orang yang sudah dokter angkat tangan malah justru bisa bisa hidup. Teka-teki kehidupan Anda dan saya. Makanya kita harus senantiasa persiapan. Siap gak siap, Anda dan saya harus siap. Kalau enggak, yang ujungnya maut. Kebebalan yang ujungnya adalah kematian kekal. Kalau ketemu Tuhan lalu bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah melayani. Tuhan bilang, enggak, aku enggak kenal kau pembuat kejahatan. Karena engkau tidak melakukan ketetapan hukum. Padahal minggu kemarin saya sudah jelaskan, Tuhan itu mengasihi, mencintai hukum. Nah, sekarang kita melihat. Ini saya bilang, hari ini kita belajar perjalanan sang pemenang jadi pecundang. Besok ini kayak kemarin ya, gereja kita ada kilas baliknya. Kita kilas balik dulu sama siapa ini? Simpson. Nanti minggu depan kita akan belajar keliaran sang pemenang jadi pecundang. Dia ini berbuat apa sehingga akhirnya dia jadi pecundang. Nah, hari ini kita lihat dulu perjalanan. Coba Anda lihat pasal 13. Perikopnya apa? Itu dimulai jalan hidup pertama. Siapa? Kelahiran Simpson. Diceritakan ada seorang suami istri dari suku Dan, namanya Manoah. Manoah ini istrinya mandul, diceritakan di sini. Istrinya mandul, tidak memiliki apa? Memiliki anak. Mereka berdua, Bapak Ibu, sangat cinta Tuhan. Pertanyaannya, tetapi mereka tidak punya anak. Satu ketika, karena tidak ditentukan, menikahnya sudah berapa tahun tidak ditentukan. Intinya mandul, seperti itu. Ingat, ini konteks perjanjian lama. Kalau orang yang mandul, biasanya itu kutukan. Paham ya? Nah, Anda harus pahami itu. Tapi ini perjanjian anugerah, perjanjian baru, kita ngerti itu bukan kutukan. Jadi kita bisa melihat mereka tidak punya anak. Sudah menikah berapa tahun, Alkitab tidak mencatat. Satu ketika istri Manoah, Bu Manoah ini dijumpai oleh malaikat Tuhan. Dikasih tahu, kamu akan punya anak. Tapi syaratnya kamu tidak boleh minum minuman yang memabukkan dan tidak boleh makan makanan yang haram. Nggak boleh, itu syaratnya. Nah, saking senangnya dia ngomong sama suaminya, Pak Manoah, aku ketemu orang, ya kan, orangnya menakutkan. Dia bilang kita ini akan punya anak. Nah, Manoahnya nggak percaya. Lalu Manoah berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya pengen ketemu dengan orang yang menjumpai istriku. Dijawab doa. Satu hari pada waktu istrinya di ladang, dijumpai malaikat Tuhan lagi. Lalu Ibu Manoah pulang, bangunkan suaminya. Orangnya datang lagi, sekarang di ladang. Mereka berdua di ladang, pergi. Ketemulah dengan malaikat. Ditanya, sama syarat. Jangan minum yang memabukkan dan jangan makan makanan yang haram. Lalu ditanyalah Pak Manoah, kamu itu siapa? Namamu itu siapa? Kalau Anda perhatikan di Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-18, malaikat itu berkata, bukankah nama itu ajaib? Penasehat ajaib. Siapa itu? Ini biasa dinyanyikan kalau apa? Kata. Yesaya 9 berkata, dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja siapa? Berarti saya tanya, yang nyumpain mereka siapa? Ingat, konteks perjanjian lama, malaikat itu sendiri sebetulnya siapa? Tuhan Yesus sendiri dalam konteks perjanjian lama. Jadi ini dijumpai Tuhan. Manoah gak percaya. Kasih toh, lu namaku ajaib. Kalau gitu aku tak kasih persembahan ya.
korban nih. Ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Misbeah. Aku kasih korban nih. Malaikatnya bilang jangan, korban kasihkan ke misbah dulu. Akhirnya benar, Manoah ngambil domba muda dan dikorbankan. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan ayat 20. 2, 3. Sedang nyala api itu naik ke langit dari misbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api misbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu apa? Siapa ini? Saya mau bilang, kalau ada misbah, ada korban, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tuhan jumpai. Manoah dijumpai Tuhan. Ada misbah, dan misbah ungkapan itu berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya istrinya melahirkan. Dan kalau Anda baca di ayat yang terakhir 2, mulai ayat 24, 2, 3. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama apa? Simson kepadanya. Anak itu dia berkuasa. Nah, sekarang kita melihat di dalam Hakim-Hakim 15. Coba Anda baca. Kita sudah lihat proses kelahiran dan rambutnya tidak boleh dicukur. Kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 4. 2, 3. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, ku ambil itu bagimu sebagai gantinya. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap buah ekor. Kalau Anda baca, kita kembali di pasal 14. Perikopnya apa pasal 14? Perkawinan Simson dan teka-teki. Simson ini ngeyel ketemu di Timnah, gadis yang cantik. Ngomong sama bapak, Pak, tolong ambilkan gadis itu. Loh, itu kan orang Filistin. Simson tetap ngeyel. Pokoknya ambilkan dia, jadi istri. Akhirnya mereka menikah. Tradisi orang Palestina hampir sama dengan Israel. 7 hari 7 malam ada pesta. Nah, di pesta itu Simson ngomong gini, cari 30 orang, dipanggil 30 orang laki-laki yang hebat dari Filistin. Lalu malam itu dia bikin teka-teki. Kalau engkau bisa jawab teka-teki, aku kasih kalian pakaian yang bagus-bagus. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, kamu harus ngasih aku pakaian 30, termasuk dengan pakaian dalamnya juga. Mereka setuju. Apa sih teka-tekinya? Coba Anda lihat di sini. Di pasal 14. Kita melihat, coba perhatikan ayat 14. Baca 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Artinya apa? Jadi waktu mereka mau melamar, Simson ketemu dengan singa. Singa itu dirobek rahangnya sampai mati. Waktu melamar. Waktu dia pernikahan, tiba harinya, dia pergi lagi ke Timnah. Dia cari bangkai singa itu. Ternyata bangkai singa itu sudah ada matinya. Lalu pernikahan dilaksanakan, malam itu dia bikin teka-teki sampai 7 hari. Teka-teki itu tidak bisa ada yang jawab. Lalu orang-orang Filistin ketemulah dengan istrinya Simson. Kalau kamu nggak ngasih tahu,
kamu dan orang tuamu, seluruh keluargamu akan aku bakar hidup-hidup. Takut gak kira-kira? Takut. Sejak malam pertama nangis dia kepada Simson. Untuk apa? Artinya apa teka-teki itu? Sampai hari ke-7 istrinya bilang, kamu gak sayang sama aku. Lalu Simson kira-kira ngasih tahu gak? Ngasih tahu. Artinya apa? Dikasih tahu. Coba Anda baca artinya ini di ayat 18, 2, 3. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang itu kepada istrinya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membaca dengan lembu betinaku, pasti kamu. Istrinya disamakan dengan apa? Lembu betina. Simson marah. Tebakannya bisa. Gara-gara istriku, itu kan gampangannya kan sampai dia bilang apa? Lembu betina. Simson marah. Saking marahnya di ayat ini tadi, dia cari 300 ekor anjing, berarti ada 150 pasang. Ekornya diikat, dikasih obor, lalu dilepas di padang, dan kebakaran. Orang Filistin kira-kira marah kan? Orang Filistin marah. Simson marah karena apa? Karena dia datang mau ketemu istri, ternyata istrinya sudah dikasih ke orang lain. Marah dia. Diambil ini 300 ekor, bakar semua gandum punya orang Filistin. Orang Filistin marah, istrinya ditangkap dan dibakar. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Lalu kita bisa melihat tulang apa? Tulang rahang keledai. Di ayat 14-15, Simson sembunyi. Lalu orang Filistin nyari ke suku Yehuda, dicari Simson. Lalu semua orang nyari Simson, ketemu. Lalu Simson bilang, demi Tuhan kamu nangkap aku untuk nyiksa atau enggak? Enggak, aku cuma mau nangkap, menyerahkan kamu kepada orang Filistin. Akhirnya benar, dia diserahkan kepada orang Filistin. Coba kita lihat ayat 14 ini di pasal 15. Kita mulai ayat yang ke-12 supaya Anda lebih paham sampai ayat 15. 2, 3. Kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat Simson dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tinggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati berapa? Hebat nggak? Pertanyaan saya, dia diurapi Tuhan nggak? Kenapa? Setiap Simson mesti akan ada kalimat seperti itu. Kita melihat tadi di sana dikatakan berkuasalah apa? Roh Tuhan. Artinya dia hidup dalam pengurapan Tuhan. Dan kalau Anda nanti baca seterusnya ayat-ayat yang lainnya, pasti. Coba kita kembali di ayat yang ke-14, ayat 14 ayat 19. Baca dengan saya, 2, 3. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu ayat 3, mulailah hatinya digerakkan oleh roh. Dia hidup dalam pengurapan. Ingat tadi saya bilang orang yang bodoh, dia hidup dalam pengurapan. Saya kembali, betul ya?
Maka menunjukkan kebodohan dibarengi dengan apa? Kebebalan. Nih, ya kan? Adalah ia berusaha menggabungkan kehidupan yang diurapi dengan kehidupan tegak. Dia diurapi itu, tapi hidup di dalam kedagingan. Nah, hidup dalam kedagingan ini yang nanti saya bilang minggu-minggu depan kita akan pelajari. Nah, sekarang kita seperti dia hanya dengan tulang bisa membunuh berapa orang? Hebat nggak? Hebat. Dia sendiri. Dan kalau kita menyadari, begitu dia haus, dia minta air sama Tuhan. Kita baca itu di ayat 18. Perhatikan sekarang, 15-18. 2, 3. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah apa? Membelah liang batu yang dilehi itu, dan keluar air dari situ. Dia minum, lalu apa? Menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di lain. Anda lihat, dibela Tuhan, dibela Tuhan. Saya mau bilang, saya mau kasih tahu, kalau kita main-main dengan nama Tuhan itu akan tetap diperintahkan. Makanya di hari akhir nanti akan ada nabi-nabi apa? Palsu. Bisa dipakai Tuhan? Bisa, karena nama Tuhan akan tetap kudus. Tetapi hidup orang itu belum tentu nanti dia ketemu dengan Tuhan. Hati-hati. Saya punya dari, saya bisa dipakai, bisa. Tetapi apakah nanti saya masuk ke surga atau tidak? Orang pintar ngomong bisa dipakai Tuhan, bisa untuk ngingatin seseorang. Makanya Anda ini pemenang, jangan sampai jadi apa? Pecundang. Hidupmu harus on fire terus, tracknya itu harus bagus. Jangan justru semakin tuh. Sering saya mau bilang, firman Tuhan itu harus semakin apa? Kita tinggikan, jangan justru kita turunkan apa? Standarnya. Kita tahu orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengikuti hukum dan ketetapannya Tuhan. Nah, kalau kita menyadari ini, yuk kita belajar. Simpson ini perjalanannya dia pemenang, disertai Tuhan, hidup dalam pengurapan. 1000 orang hanya dengan rahang keledai mati semua. Dan waktu dia berdoa, Tuhan aku haus, Tuhan sediakan, karena dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan sediakan. Sampai di ayat yang terakhir, ayat 20, dia jadi seorang hakim. Kita lihat, memerintah sebagai hakim. Berapa tahun itu? Baca dengan saya. 2, 3. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin. 20 tahun dia jadi hakim. Israel aman. Tapi minggu depan kita akan melihat kenakalan Simpson. Ya kan? Ini belum ketemu Delila, sudah ketemu Delila belum? Belum. Makanya minggu-minggu besok Anda baca kisah Simpson berikut supaya lebih gampang. Kita ngerti sekarang. Saya mau bilang sama Anda ditentukan pemenang nggak? Ditentukan. Disertai Tuhan, disertai Tuhan. Tapi detik-detik terakhir Tuhan bisa ninggalkan nggak? Hati-hati. Saya belajar Bapak Ibu. Anda tentu tahu, nama saya kan aslinya bukan Christian Rudy Wijanarko, bukan. Saya lahir, nama saya asli R. Wijanarko, beliau Hadibuto. Di grup keluarga saya, dari keluarga saya, namanya adalah Priyo Hadibuto, keluarga. Itu nama kecil saya. Saya lahir, apakah orang desa? Saya enggak. Saya enggak kenal Tuhan, keluarga saya enggak kenal Tuhan. Mama saya aja namanya dari seberang, enggak kenal Tuhan. Lalu, kenapa saya jadi Kristen? Di rapor SD saya namanya masih R. Wijanarko Priyo Hadibuto. Saya ingat waktu pembukaan Taman Mini Indonesia Indah, papa angkat saya, kakak ipar mama saya, itu sudah kenal Tuhan. Waktu saya lahir, Bu Yunani, Erik berapa kilo waktu lahir? 3 kilo.
3,5. Jusi berapa? 39. Ovik berapa? Dulu 33. Siapa yang sudah melahirkan lagi? Eser yang kecil itu, Marcel berapa kilo? Ini Cesar berapa? 39 sama Jusi. Kalah sama saya lahir 5 kilo. Sakit gak itu yang melahirkan? Sakit. Mama saya nggak bisa berpikir. Waktu kan kalau sudah itu mesti ada tindakan dokter nggak? Ada kan? Disodorin kan? Disodorin itu mama saya. Nah, masalahnya papa saya masih ada di ikip sampangan itu, skripsi. Yang nungguin saya lahir itu bukan papa saya, ipar-ipar mama saya. Yang satu dosen UGM, yang satu papa saya akuntan. Nah, waktu keluar kan, siapa suaminya? Ibu Siti Royati. 2 kakak ipar mama saya berdiri. Saya katanya. Dokternya bunuh tak kira-kira. Ini kok bujungnya dulu. Nah, akhirnya yang UGM ngalah. Ya wis mas, kamu aja. Akhirnya yang tanda tangan papa angkat saya itu masuk, ngomong sama mama saya. Iki tak tanda tangan nih, tapi kok aku berhak ngasih apa? Nama. Kira-kira kalau Yeri mau melahirkan Jusi, saya ngomong gitu, setuju nggak kira-kira? Hah? Ya tetap setuju. Yang penting anaknya cepat lahir dan tidak merasa apa? Sakitnya. Udah, mama saya mengiyakan. Lahir. Begitu saya lahir, biasanya orang Jawa kalau belum perlu apa itu namanya saya lupa. Belum pupuk, belum dikasih nama kan? Ya kan? Nah, begitu pupuk, papa angkat saya sudah balik ke Jakarta, dari Pati balik ke Jakarta, yang nungguin papa saya asli kan. Dibelilah nama saya Erdi Janarko, Brio Hadi Utomo. Makanya kalau Anda kenal keluarga saya semuanya kan nanti pakai R. Kakak saya pakai apa? Rina ya. Adik saya siapa? Roy. Adiknya Roy siapa? Riko. Adiknya Riko siapa? Helen. Itu bukan Helen, Rosi. Rosi Helen Abraham. Nah, ini lahir dikasih. Nah, waktu saya SD, adik mama saya nikah ke Jakarta. Ke Jakarta lah sekalian lihat Taman Mini Indonesia. Kita ketemu dengan papa angkat saya di Jakarta. Lalu papa saya ingat, saya berhak kasih apa? Nah, lalu dikasihlah nama Christian Rudi Wijanarko. Lalu akte dibikinlah namanya Christian Rudi Wijanarko. Makanya kalau Anda lihat saya lahir tahun 70, Bu Mary 70, Bu Mary Christina, CH atau KR? CH. Karena ejaan yang apa? Lama. Saya sudah ejaan yang baru, namanya pakai apa? KR. Christian KRI. Bu Mary CHRI, betul kan? Christian. Semua orang yang lahir tahun 70 ke sana mesti pakainya C, ejaan lama. Teman saya Cangkung pakai apa? D. Saya ejaan baru, berarti saya orang baru. Udah pakai nama itu. Ketemu saya waktu di Getsemani, saya masuk ke ruang Elisai. Doa puasa 3 hari 3 malam, nggak keluar di bawah. Begitu keluar, lapar duduk di depan permen. Seorang hamba Tuhan tadi ngomong, maaf ya adik ini apa anaknya Bu Siti Royal? Saya hadir. Sejak mama saya jadi Kristen gara-gara takut cerai, akhirnya jadi apa? Kristen. Mama saya ganti namanya, bukan Siti Royal, jadi Titi Royal. Iya, kenapa? Saya kaget. Puji Tuhan. Ya, kenalkan namanya, saya hamba Tuhan. Doaku terjawab sekarang. Saya nggak langsung balik ke kampus, saya pulang ke Bunsen. Saya tanya, "Mak, kenal nggak dengan hamba Tuhan?" "Oh, kenapa?" Tertawa. Papa saya jawab, "Itu dulu naksir mamamu." Waktu di Pati, mama saya cantik, ditaksir hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bilang, "Satu saat anakmu ada yang jadi berita." Saya bersyukur sampai hari ini. Kalau saya melihat perjalanan saya termasuk orang pilihan. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak saya akan mengakhiri? Bukan prosesnya ini,
Tapi yang menentukan apa? Akhir. Bisa nggak lalu Tuhan nanti ketemu saya, masuklah engkau hambaku yang setia. Itu yang pengen saya dengar, bukan cerita ini. Makanya Anda dan saya ditentukan pemenang, Anda dipilih oleh Tuhan. Tetapi ingat, tidak semua orang yang berseru Tuhan diselamatkan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kita bisa yang paling pertama, tapi juga bisa yang paling akhir. Tapi orang yang akhir itu yang saya bilang paling enak, yang mati di sebelah kanan Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di mana? Di Firdaus. Jadi biarkan perjalanan sang pemenang ini kita tetap jadi pemenang. Jangan jadi apa? Pecundang. Kita ngerti sekarang, Simson dipilih Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Setiap dia mengerjakan apapun, Tuhan bekerja, Tuhan bergerak dengan Simson. Tetapi apakah Simson terus akan disertai Tuhan? Oleh karena itu saya berharap hari-hari ini, renungan ini jadi buat koreksi kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang bodoh, yang mati pelitanya. Dan saya berharap di usia 17 tahun, yuk kita berubah. Amin. Mari kita akan naikkan pujian kita yang tadi saya minta. Singernya apa, Bro? Apa? LCD-nya ada kan? Mari jemaat kita juga akan belajar. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku membanggakan, memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi bersama-sama. Di sisa umur hidupmu, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Mari renungkan pujian ini. Kita masih ada kesempatan untuk kita hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihimu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama-sama. Di sisa umur
Kalau kita flashback hidup ini, pasti kita tahu, seperti tadi saya saksikan, ditetapkan jadi pemenang. Tetapi saya tidak akan mau mengakhiri hidup saya menjadi seorang pencuri. Kapan terakhir engkau ketemu berjumpa dengan Tuhan? Tuhan menyentuh hati dan kau berkomitmen untuk berubah. Bagaimana kau bisa mengenal Tuhan secara pribadi hari ini? Bukan karena sebuah kelahiran kau ada di tengah-tengah keluarga Kristen, tetapi perjumpaan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan jadi bodoh. Berjalan sesuai dengan ketetapan dan hukum-hukumnya Tuhan, maka engkau akan jadi orang yang diperkenan, dan kau dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu mujizat kepada mujizat. Nama Tuhan itu sendiri akan senantiasa tegak, meskipun kita yang menegakkan tidak benar-benar mengasihi dan mencintai. Tetapi mari kita belajar, biarkan perjalanan hidupmu yang ditentukan jadi pemenang ini, jangan kau akhiri dengan sebuah kekalahan. Mari angkat tangan kiri kita, taruh tangan kanan kita, katakan dengan iman, di sisa hidupku ini Tuhan jemaatmu membawa hidup mereka akan melakukan bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah melayang, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih apapun yang ku berbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. di sisa Umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku berbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. kami sadar kami telah ditentukan, ditetapkan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi proses perjalanan iman kami itu yang akan menentukan apakah kami akan mengakhiri dengan kemenangan atau justru kami akan jadi pecundang. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami, selagi masih ada waktu, kami mau menjadi pemenang di hadapan, bahkan mengakhiri di dalam kemenangan bersama dengan kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Oleh karena itu berjalanlah bersama kita. Bila Engkau mau bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhannya dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh,
Setelah engkau berbuat bakti, sekarang pulanglah engkau ke ladang usaha, ke dalam pekerjaan, ke dalam pendidikan. Allah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan namanya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor, dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga engkau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan menghutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.